warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Witria Ramai Zahara, NIM 0506253229. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari metode yang kami pilih, yaitu CPM atau Critical Path Method. Secara sederhana, CPM ini adalah metode analisis berbasis matematika yang digunakan untuk merencanakan, mengatur jadwal, alur dari suatu proyek agar semuanya berjalan secara efisien. Nah, kemudian untuk memahami cara kerja CPM ini ada 3 hal mendasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, metode ini menggunakan pendekatan deterministik. Artinya, CPM mengasumsikan bahwa durasi waktu untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek itu sifatnya sudah pasti dan kita itu sudah tahu dari awal dengan jelas gitu. Yang kedua, inti dari metode ini adalah proses identifikasi. Kita akan mengidentifikasi semua aktivitas proyek, melihat hubungan ketergantungannya, lalu mencari rangkaian aktivitas yang memiliki durasi total terpanjang. Rangkaian inilah yang kita sebut sebagai jalur kritis yang yang menentukan batas waktu tercepat proyek bisa selesai. Dan yang ketiga, aktivitas di dalam jalur kritis ini memiliki aktivitas yang sangat tinggi, atau istilahnya zero slack. Mereka sama sekali tidak punya waktu longgar. Jadi kalau ada satu saja aktivitas di jalur kritis ini yang tertunda atau molor, ya otomatis seluruh total durasi penyelesaian proyek itu tuh bakalan ikut terlambat. Kesimpulannya, melalui CPM ini kita bisa tahu aktivitas mana yang paling krusial dan harus kita jaga ketat agar proyek yang sedang kita jalani ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, bagaimana dengan karakteristik dan fungsinya? Yuk kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhail Aprilia dengan NIM 0506252159. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik CPM. Karakteristik CPM yaitu aktivitas proyek yang memiliki durasi yang pasti atau deterministik, menunjukkan hubungan ketergantungan antar pekerjaan, memiliki jalur kritis atau aktivitas yang tidak boleh terlambat, menggunakan diagram jaringan atau network diagram, fokus pada pengendalian waktu proyek. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi CPM, menentukan waktu penyelesaian proyek dan juga mengidentifikasi aktivitas yang paling penting atau kritis, mengurangi risiko keterlambatan proyek, membantu pengalokasian tenaga kerja dan peralatan, mempermudah pengawasan pelaksanaan proyek. Baiklah, segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefana Sita dengan NIM 0506252061 ingin menjelaskan tentang program linear. Jadi kita punya proyek pembangunan gedung perpustakaan 3 lantai dengan luas 1,5 meter persegi. Buat bangunan ini ada banyak tahapan pekerjaan yang harus dilakukan. Nggak bisa semua dikerjain sekaligus. Ada yang harus dikerjain dulu, baru yang lain bisa dimulai. Oke, pertama kita bikin daftar semua pekerjaan yang ada. Ada 10 pekerjaan dalam proyek ini. A. Perencanaan dan desain. Ini yang paling pertama, butuh 2 minggu. B. Perizinan proyek, harus nunggu A selesai dulu, butuh 3 minggu. C. Persiapan lahan, juga nunggu A selesai, butuh 2 minggu. D. Pekerjaan fondasi, baru bisa mulai kalau B dan C udah selesai dua-duanya, butuh 4 minggu. E. Struktur bangunan, nunggu D selesai, ini yang paling lama 6 minggu. F. Pemasangan atap, nunggu E, butuh 2 minggu. G. Instalasi air dan listrik, nunggu E, butuh 3 minggu. H. Finishing interior, nunggu F dan G selesai, dua-duanya butuh 4 minggu. I. Pengadaan furnitur dan rak buku, nunggu H, butuh 2 minggu. J. Inspeksi dan serah terima, ini yang paling terakhir, nunggu I, butuh 1 minggu. Nah, itulah 10 tahapan pekerjaannya. Sekarang kita lihat alurnya. Kalau kita gambar, terbentuk 2 jalur dari awal sampai akhir. Jalur 1 A, B, D, E, F, H, I, J. Jalur 2 A, C, D, E, G, H, I, J. Bedanya cuma di tengah. Jalur 1 lewat
B dan F, jalur 2 lewat C dan G. Tapi dua-duanya berakhir di J. Nah, sekarang kita pakai CPM, Critical Path Method, atau bahasa Indonesia metode jalur kritis. Caranya kita jumlahkan durasi semua pekerjaan di setiap jalur. Yang pertama jalur 1, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 24 minggu. Sekarang jalur 2, 2 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 24 minggu. Ternyata sama-sama 24 minggu. Artinya proyek ini paling cepat selesai dalam 24 minggu. Dan kedua jalur ini adalah jalur kritis. Semua pekerjaan di kedua jalur ini nggak boleh ada yang telat sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke metode kedua, linear programming atau disebut saja LP. Kalau CPM tadi mengatur waktu, nah LP itu buat mengatur biaya, biar proses proyek lebih hemat tapi kerjanya tetap beres. Di proyek ini kontraktornya punya dua pilihan tenaga kerja. Yang pertama pekerjaan reguler, bayarannya 150.000 per hari. Yang kedua pekerjaan ahli, bayarannya 300.000 per ahli. Nah tujuannya adalah gimana caranya supaya total biaya tenaga kerja minimal mungkin, tapi target jam kerja tetap tercapai dan kualitas bangunan tetap terjaga. Dalam LP kita bikin yang namanya fungsi tujuan. Bunyinya minimumkan Z sama dengan 150.000 X tambah 300.000 Y, di mana X itu jumlah pekerjaan reguler dan Y itu jumlah pekerjaan ahli. Terus kita tambahin syarat-syarat atau kendala, misalnya total jam kerja harus minimal sekian jam, jumlah pekerjaan nggak boleh lebih dari sekian orang, dan seterusnya. Setelah itu kita selesaikan dan ketemu deh kombinasi jumlah pekerja yang paling hemat. Baik, perkenalkan nama saya Berkat Sakti Prangin-Angin, NIM 0506253211. Karena tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang pengertian fungsi dan juga karakteristik dari pengerjaan secara critical path method, sekarang saya akan membahas contoh soal dan juga cara pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berkat Sakti Prangin-Angin, NIM 0506253211. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus serta menjawab dengan cara critical path method. Sebelumnya rekan-rekan saya telah menjelaskan tentang pengertian, fungsi, karakteristik, serta kesimpulan dan juga tentang penjabaran secara linear. Sekarang saya ingin membahas studi kasus sebuah proyek ini dengan menggunakan metode critical path method. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam soal. Studi kasusnya proyek pembangunan gedung perpustakaan universitas. Target pembangunan gedung perpustakaan 3 lantai dengan luas 1.500 meter persegi. Identifikasi aktivitas proyek sudah saya tuliskan seperti berikut. Kode A perencanaan dan desain tidak ada pendahulu dan membutuhkan durasi 2 minggu. Hingga kode J inspeksi dan juga serah terima, pendahulunya I dan juga durasinya 1 minggu. Untuk selanjutnya akan saya gambarkan dalam bentuk jaringan. Di sini saya sudah menggambarkan contoh jaringannya. Saya mohon maaf apabila gambarannya terlihat kurang jelas karena di sini saya gambar manual. Jadi di sini untuk pertama kali nilai yang harus kita masukkan itu adalah nilai yang A ataupun nilai pertama. Tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya untuk nilai A itu tidak ada jalur yang mendahului. Jadi bisa kita katakan bahwasannya nilai A itu merupakan jalur pembuka begitu. Selanjutnya saya akan memasukkan nilainya terlebih dahulu. Baik, setelah saya memasukkan titik-titik jaringannya, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya saya sudah menentukan titik-titik awal dan juga durasinya, seperti contohnya A durasinya 2 minggu, B 3, C 2, D 4, kemudian E 6, F 2, G 3, H 4, I 2, dan J 1. Untuk selanjutnya saya akan membuat untuk perhitungan ET. Nah, di sini ada syaratnya ya teman-teman, bahwasannya ketika kita menemui perhitungan seperti jalur yang ini, itu kan dia memakan untuk 2 jalur yang diambil, yaitu jalur yang dari B dan juga yang dari C. Nah, karena di sini kita ingin mencari ET, jadi kita harus mengambil nilai yang paling tinggi ataupun nilai maksimalnya. Untuk perhitungannya akan saya masukkan sebagai berikut. Nah, setelah saya memasukkan nilai ET untuk nilai yang atas, bisa kita lihat bahwasannya yang di atas ini merupakan nilai ET. Nah, kalau misalnya teman-teman itu bertanya, seperti contohnya ini di sini,
Garis yang pertama ini kenapa nilai ET-nya dia 0? Karena tidak ada nilai yang mendahului yang bisa dihitung untuk dimaksimalkan. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya baru bisa dihitung karena variabel A memiliki nilai 2. Jadi kita tidak ada menjumlahkan lagi, langsung kita inputkan ke nilai ET-nya 2. Untuk selanjutnya 2 ini kita tambahkan dengan nilai yang 3B, maka dapat dihasilkan untuk ET berikutnya yaitu 5. Untuk perhitungan selanjutnya kita akan menghitung LT dengan cara meminimalkan ataupun meminimumkan. Kita jadi menghitung mundur dari barisan yang paling belakang ke barisan yang paling depan. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Setelah saya menginput nilai LT itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya nilai dari yang paling belakang itu dihitung ke nilai yang paling depan. Kalau misalnya ada contoh seperti ini untuk perhitungan yang cabang, balik lagi karena dia ini penghitungan ke belakang, jadi kita harus mengambil nilai yang paling kecilnya. Beda seperti kita ingin mencari nilai ET tadi, kalau misalnya nilai ET kita harus cari yang maksimal. Ketika kita mencari LT kita harus mencari minimal. Seperti contohnya di sini ada nilai 25, kemudian variabel yang mengikuti adalah 1. Maka untuk diinput ke nilai LT yang berikutnya didapatkan hasil 25 dikurang 1, 24. Begitu juga selanjutnya, variabel 24 dikurangi dengan 2, kemudian hasil untuk LT selanjutnya adalah 22. Begitu sampai yang paling depan, ketika 2 dikurangi dengan 2, maka untuk variabel yang paling di depan LT-nya adalah 0. Nah, baik, untuk perhitungan selanjutnya saya sudah menghitung total float dari semua jaringan yang sudah saya kerjakan tadi. Jadi untuk cara penghitungan total float ini, caranya adalah kita harus menghitung nilai LT variabel setelahnya dikurangin dengan nilai ET kemudian dikurangi dengan nilai variabel. Oleh karena itu untuk total float dari titik 1 dan 2 didapatkan bahwasannya 2 dikurang 0 dan dikurangi kedua, maka didapatkan total float dari titik 1 dan 2 adalah 0. Begitu terus hingga kita ke titik yang nomor 11 yaitu TF 10 dan 11, didapatkan bahwasannya 25 dikurang 24 dikurang 1 ya sama dengan 0. Untuk pengerjaan selanjutnya kita akan menentukan nilai-nilai dan juga hasil akhirnya. Baik, di sini saya sudah membuat suatu notes bahwasannya aktivitas kritis itu merupakan aktivitas yang memiliki total float itu bernilai 0. Sementara jalur kritis itu merupakan node awal hingga node akhir yang terdiri dari aktivitas kritis. Nah, untuk perhitungan hasil akhir ketika kita ingin mencari dari critical path method ini, kita harus cari nilai mana dari total variabel yang tadi itu yang nilainya 0. Seperti di sini saya sudah mendapatkan bahwasannya terdapat 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh karena itu akan saya tuliskan sebagai berikut. Saya sudah dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat 8 titik hasil akhir untuk kita jumlahkan kemudiannya, yaitu ada A, B, D, E, G, H, I, J dengan nilai masing-masing 2, 3, 4, 6, 3, 4, 2, 1. Nah, setelah kita dapat hasil akhir seperti ini langsung saja kita jumlahkan dan juga kita totalkan. Jadi untuk total hasil akhirnya dia didapatkan 25 hari dari hasil perhitungan hasil akhir ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan, proyek pembangunan perpustakaan awalnya itu selesai dalam 25 minggu. Jalur kritisnya adalah A, C, D, E, G, H, I, dan J. Sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas tersebut akan membuat seluruh proyek ikut terlambat. Agar proyek selesai lebih cepat, dilakukan percepatan pada aktivitas G atau instalasi listrik dan air, dan D atau pekerjaan pondasi. Masing-masing selama 1 minggu. Pilihan ini diambil karena membutuhkan tambahan biaya yang lebih hemat. Hasilnya, waktu proyek berhasil dipercepat menjadi 23 minggu dengan tambahan biaya 35 juta. Dan dari sini dapat dilihat bahwa CPM membantu menentukan aktivitas yang paling berpengaruh terhadap waktu proyek.
Sedangkan linear programming membantu memilih cara percepatan dengan biaya yang lebih efisien.